sangat berguna sih bagi saya. Ya emang dari kecil emang punya cita-cita bisa jadi hafiz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Cahaya Ramadan, jadi kayak jadi yang tadinya udah putus asa nggak bisa, alhamdulillah jadi bisa gitu. Yang tadinya nggak bisa ngaji sama sekali jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, jumpa lagi di Tegar episode kali ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan di dalam Islam memiliki kemuliaan dan kehormatan yang sangat tinggi. Selain karena kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk menghargai dan menghormati sesama, tetapi juga perempuan dalam Islam disebut sebagai madrasatul ula atau pendidikan pertama bagi generasi. Saat ini saya sedang berada di PSPBK Harapan Mulia yang terletak di Kedoya, Jakarta Barat. Di sini adalah tempat bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani proses pembinaan. Di bulan suci Ramadan ini, Basnas Bajis DKI Jakarta hadir melalui program Cahaya Ramadan di Panti untuk mendampingi saudara-saudara kita yang ada di sini untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Seperti apa kegiatannya? Ayo ikuti saya. Sobat Tegar, saat ini saya bersama dengan Bapak Herwansyah. Beliau adalah pendamping di PSPBK Harapan Mulia Kedoya. Assalamualaikum Pak Herwansyah. Nah, Pak Herwansyah, bisa nggak Pak sebagai pendamping Bapak ajak saya ini Pak keliling-keliling panti ini Pak sambil memperkenalkan ini lokasi apa aja? Siap. Siap. Dari mana dulu Pak? Kita dari sini aja dulu ya. Oh siap. Nah ini Wisma Anggrek. Jadi wisma kita terbagi dua ya, ada Wisma Anggrek, ada Wisma Melati. Oke. Wisma itu tempat menginap? Tempat mereka tinggal di sini untuk sementara gitu. Oh iya. Kalau ini kapasitas berapa ini Pak? Ini kapasitas satu ruangan itu ada sekitar 9. 9 ya. Oke. Ruangan. Kalau ini Pak, tadi saya lihat nih. Ini musola kita. Oh ini musolanya. Musola buat WBS atau petugas. WBS itu panjangannya apa sih Pak? Warga Binaan Sosial. Warga Binaan Sosial ya? Warga Binaan Sosial, musolahnya. Nah ini untuk kegiatan peribadatan fokusnya di sini Pak? Di sini Pak. Oh iya. Selama kegiatan Ramadan, ada kegiatan apa aja Pak di sini Pak? Nah itu alhamdulillah dari apa? Dari kegiatan Basnas Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta ya alhamdulillah ya. Ada kedatangan beliau ke sini, jadi benar-benar nih mereka itu seperti santri-santri. Karena emang benar-benar luar biasa buat gembleng agamaannya ya. Contohnya yang awal nggak bisa ngaji jadi pandai ngaji pada tempo 1 bulan. Nah sempat WBS ini warga binaan sosial ini sempat kadang banyak yang nggak mau pulang juga. Karena pengen mengikuti kegiatan sampai habis. Karena ada perlombaannya juga ya kan. Karena udah ada jus sekian kurangnya sekian. Nah itu. Oh, berarti ini sesuatu yang dinantikan juga sama WBS. Sangat dinantikan juga buat kita juga pendamping sini. Alhamdulillah adanya Basnas Bajis yang dari Provinsi DKI Jakarta ini, wah benar-benar tertolong banget Pak. Oh Masya Allah. Buat agamanya. Karena apa? Satu, subuhnya, tarawehnya ramai sama-sama ya kan. Terus bimbingan pengajiannya, baik dari Al-Quran, Iqra terbagi-bagi. Ya alhamdulillah pada memahami gitu ya kan. Alhamdulillah. Jadi perubahannya dirasakan ya Pak? Perubahan benar-benar dirasakan betul. Masya Allah. Oke Pak, mana lagi Pak kita? Ke depan ya Pak ya? Oke kita ke depan. Siap. Kalau Pak Herwansyah di Panti PSPBK Harapan Mulia udah berapa lama Pak? Kalau saya di PSPBK Harapan Mulia ini udah kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun Pak ya? Jadi saya lama jadi PJLP itu udah 19 tahun, hampir 20 tahun. Waduh, bener-bener mengabdi untuk DKI ini. Senang Pak, banyak pengalamannya juga buat kita. Alhamdulillah. Kalau di PSPBK ini, itu khusus untuk wanita Pak ya? Betul Pak, buat wanita. Oh iya. Nah ini bangunan apa nih Pak? Nah ini tadinya Wisma juga Pak. Iya. Karena memang udah, ini jadi ruangan buat
ruangan makan WBS. Ya, bisa kita lihat nanti. Boleh, boleh. Jadi tadinya ini wisma, cuman dialih fungsikan menjadi ruang makan. Ruangan makan. Wah, ini kayak di barak-barak gitu, Pak ya? Iya, ini udah kayak di restoran nih, Pak. Iya, iya. Wih, Nah, ini piring-piringnya. bener-bener tata rapi ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, ini salah satu ruangan kunjungan. Oh, ini ruang Jadi kunjungan. buat keluarga. Ini untuk warga binaan sendiri dapat jatah berapa kali, Pak? Nah, Untuk kunjungan 1 minggu itu dia dapatnya sekali, Pak. 1 kali ya? 1 kali. Ini kunjungan buat keluarga. Dan juga disediakan telepon. Oh, kalau telepon boleh? Telepon keluarga itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Itu langsung ke pengurus ya teleponnya, Pak ya? Ya, nanti kita di sini sama-sama ngawasin gitu. Ini Siap. kurang kunjungannya buat keluarga. Wah. Oh, berarti ini secara fasilitas lengkap banget ya, Pak? Betul, Pak. Luar biasa. Oke, mungkin itu Pak Herwansyah. Terima kasih banyak udah dampingin saya dan Sobat Tegar nih untuk keliling panti ini. Keren banget. Terima kasih banyak ya Pak Herwansyah. Sama-sama. Waktunya. Sobat Tegar, kali ini saya bersama dengan Mbak Nisa, seorang musyrifah dari program Cahaya Ramadan di Panti. Ya, Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, Mbak Nisa, udah berapa lama Mbak di Panti PSPB ya? PSPBK Harapan Harapan Mulia. Udah berapa lama di sini? Kurang lebih saya di sini hampir 2 minggu 2 pekan. Hampir 2 pekan ya. Ya, 2 pekan kurang lebih. Wah, udah mulai beradaptasi sama Ya. ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nggak Mbak diceritain awal mulanya Mbak Nisa ini bisa ikut sebagai musyrifah program Cahaya Ramadan di Panti? Baik, jadi sebelum saya mengikuti kegiatan Cahaya Ramadan di Panti ini, saya mempunyai keinginan yang besar ya. Keinginan besar. Keinginan yang besar dan mempunyai tujuan juga mengikuti kegiatan ini, yaitu pertama ingin menambah pengalaman baru, ingin berkontribusi secara positif dengan terutama para WBS, warga binaan sosial dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan kegiatan ini, saya juga berharap saya bisa mendapatkan banyak pelajaran ya. Karena kita berada di panti sosial, berarti saya berharap bisa mendapatkan pelajaran tentang bersosialisasi dengan bersolidaritas seperti itu. Oke. Tadi Mbak Nisa sampaikan pengen mendapat pengalaman baru ya. Iya. Tadi emang kegiatan Mbak Nisa sebelum di sini apa Mbak aktivitasnya? Kegiatan saya sebelum di sini itu mengajar. Memang mengajar ya Ya, backgroundnya? mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Ya, tapi perbedaannya itu karena saya di luar itu mengajarnya online. Online? Iya, jadi saya mendapatkan pengalaman baru. Jadi Oke. pengalaman barunya di luar saya mengajar online, di sini saya mengajar offline. Ah, satu lagi Mbak, pengalaman barunya mungkin kan yang diajarkan itu mungkin tanda kutip warga biasa gitu ya. Nah ini kan warga binaan. Apa sih Mbak perbedaannya mengajar warga biasa sama warga binaan tuh? Iya, jadi mungkin banyak ini ya tantangan, Oh. banyak tantangan perbedaan antara saya mengajar di luar dengan yang biasa dengan yang warga binaan di sini. Oke. Yaitu yang pertama tentang cara apalagi mengajinya ya. Jadi karena saya mungkin lebih ke bidang Al-Quran, jadi saya lebih fokus melihat WBS-nya itu dari hal mengajinya. Oke, Mbak Nisa kan di sini sebagai musyrifah ya Mbak ya. Boleh nggak Mbak diceritain kepada Sobat Tegar tugasnya seorang musyrifah di panti ini
di program ini apa aja Mbak tugasnya? Jadi tugas kita itu yang pertama membimbing mereka, membimbing para warga binaan sosial dalam hal sholat, dalam hal belajar keagamaan, dalam hal belajar Al-Quran, dalam hal belajar tauhid dan lain sebagainya. Jadi itu tugas dari kami para musyrifah khususnya di program Cahaya Ramadan ini. Berarti mengikuti kegiatan sekaligus memberikan pelajaran ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Oke, Mbak Nisa. Mbak Nisa, selama kurang lebih 2 minggu nih Mbak berada di panti ini, udah ada pengalaman apa aja nih Mbak yang menarik? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Tegar. Alhamdulillah saya mempunyai banyak pengalaman unik ya di sini. Boleh ceritain sedikit lah. Terutama dalam hal kita biasanya itu di setiap sesi pembelajaran ada sesi curhat seperti itu. Wow. Jadi mereka itu menceritakan kehidupan mereka sebelum mereka masuk ke dalam panti ini seperti apa, dan itu bisa saya jadikan pelajaran juga buat saya sendiri seperti itu. Dan hal-hal unik juga yang saya dapatkan di panti ini. Jadi mereka itu kegiatannya itu betul-betul sangat disiplin dalam hal waktu semuanya. Jadi mereka juga mempunyai banyak kreativitas, mereka juga sangat betul-betul totalitas ya dalam hal kegiatan mereka. Oke, tadi kan Mbak cerita nih tentang setelah kegiatan belajar mengajar tuh ada sesi mentoring atau curhat bareng gitu ya. Nah, kira-kira pelajaran apa aja nih yang Mbak dapatkan dari sesi mentoring atau curhat bareng ini? Jadi pelajaran yang bisa saya dan mungkin para pendengar dan para penonton bisa Sobat Tegar bisa ambil, yaitu apalagi kita sebagai perempuan ya. Yep. Jadi kita sebagai perempuan sebisa mungkin untuk selalu menjaga diri kita, selalu berusaha untuk gimana sih menjaga lingkungan kita, terutama memang pergaulan pergaulan ya, betul. Dalam hal pergaulan betul-betul kita harus jaga ya, seperti itu. Itu poin garis besar. Poin garis besar. Oke, siap. Mbak Nisa, harapannya Mbak Nisa untuk program Cahaya Ramadan ini apa sih Mbak? Harapan saya mungkin untuk program kegiatan Cahaya Ramadan ini, semoga kedepannya Cahaya Ramadan ini bisa terus berkembang, terus maju, dan terus berjalan terus. Karena alhamdulillah dengan adanya kegiatan Cahaya Ramadan ini mungkin apa-apa yang para WBS dapatkan sebelum kita datang itu mereka tidak dapatkan. Jadi pada saat kita datang, pada saat acara kegiatan ini, mereka dapatkan banyak hal dan banyak ilmu, terutama ilmu agama. Masya Allah, luar biasa. Terakhir Mbak, ini kan dari tadi kita bahas tentang perempuan. Mungkin pesan dari Mbak Nisa terhadap perempuan yang ada di luar sana nih, Sobat Tegar yang menonton. Silakan. Apa yang mau? Ya, jadi mungkin pesan saya sendiri, mungkin untuk saya sendiri juga, untuk para Sobat Tegar, jagalah diri kalian, jagalah pertemanan kalian, jagalah pergaulan kalian, karena betul-betul dari segi apapun itu ya, walaupun kita dari rumah kita memang telah betul-betul dijaga sama orang tua kita, tetapi pada saat di luar pergaulan kita tidak dijaga, itu sama saja tidak seimbang. Jadi kita harus seimbangkan. Jadi kalau di rumah kita betul-betul kita menjaga, di luar pun kita juga harus menjaga, karena kita sebagai fitrah perempuan kita harus betul-betul harus menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Itu mungkin filosofi hijab ya. Jadi sesuatu yang mulia itu ditutup, bukan ditampakkan. Ya, apalagi dalam berhijab ya. Hijab. Itu juga sangat penting bagi kita para muslimah. Siap. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Namanya juga perempuan ya, luar biasa nih.
qadarullah ya, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Terima kasih Mbak Nisa atas waktunya. Semoga sukses terus di Cahaya Ramadan. Makasih. Dah Sobat Tegar. Sobat Tegar, kali ini saya bersama dengan Mbak Nurul. Beliau adalah salah satu peserta dari program Cahaya Ramadan di Panti PSP BK Harapan Mulia. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lagi puasa nih? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Mbak Nurul di PSP BK udah berapa lama Mbak Nurul? 1 tahun 10 hari. 1 tahun 10 hari. Kok bisa tahu detail tuh, dihitung per hari atau gimana? Dihitung, Masya Allah. Mbak Nurul, tadi ikut kegiatan Cahaya Ramadan di Panti ya, Mbak Nurul ya? Ya. Tadi kegiatannya apa aja Mbak yang dilakuin hari ini? Boleh diceritain nggak? Dari pagi kegiatannya lagi itu bikin sholawatan, terus ini ngaji, terus ceramah tadi sore, barusan tadi ceramah pidato, terus sholat asar, lanjut zikir sore, terus lanjut mengaji. Terus sampai malam tuh ya kegiatannya ya? Ya. Akhir aktivitas tuh jam berapa Mbak kalau di Panti tuh? Akhir sore mau makan, ini mau buka. Ya. Setelah itu buka bersama. Ya. Di mana tuh buka bersama kalau di sini? Di Mawar, ruang makan Mawar. Ruang makan tuh ya, bersama-sama sama seluruh peserta warga binaan ya. Iya. Boleh diceritakan nggak nih Mbak Nurul, awalnya cerita Mbak Nurul bisa ada di panti ini gitu? Sedikit aja. Ya, awal mulanya sih dari operan dari PSBI. Oh, dari panti lain ya? Ya. Yap. Oke. Mbak Nurul, pandangan Mbak Nurul nih terkait program Cahaya Ramadan di Panti dari Basnas Bazis apa Mbak? Sangat berguna sih bagi saya. Ya emang dari kecil emang punya cita-cita bisa jadi hafiz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Cahaya Ramadan, jadi kayak yang tadinya udah putus asa nggak bisa, terus alhamdulillah jadi bisa gitu. Yang tadinya nggak bisa ngaji sama sekali jadi bisa. Yang tadinya susah menghafal jadi bisa. Terus sering selalu diajarkan kayak tajwid di sini. Dengar-dengar Mbak Nurul juga lagi ngafalin Quran ya Mbak ya? Iya. Masya Allah. Udah berapa juz Mbak nih hafalannya nih? Mau 2 juz. 2 juz. Jadi dalam range waktu 1 tahun 10 hari tadi itu udah hampir 2 juz nih hafalannya ya. Insya Allah, luar biasa Sobat Tegar. Di tengah kesibukan di sini menghafalkan Quran udah hampir 2 juz. Boleh nggak Mbak kita sedikit tes nih hafalan Qurannya Mbak Nurul? Boleh. Boleh ya, sedikit aja. Apa ya? Juz 30 ya? Iya. Oke, boleh juz 30. Aku minta juz 30 An-Naba deh 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wih, hebat ya. Benar ya Sobat Tegar ya tadi ya hafalan. Oke, Mbak Nurul. Selama Mbak Nurul 1 tahun 10 hari nih Mbak di sini, ada nggak sih Mbak cerita menarik gitu selama Mbak Nurul di sini? Banyak sih. Banyak ya. Bisa nggak diceritain sedikit aja ke Sobat Tegar supaya tahu gambaran di panti itu seperti apa sih sebenarnya? Pertama sih pas awal masuk sih kayak belum belum bisa beradaptasi, tapi kesini jadi bisa. Terus
yang tadinya di sini yang di luar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu namanya adab, nggak tahu namanya sopan santun, jadi diajarin di sini. Terus selama di sini juga yang tadinya kayak nggak bisa bangun gitu, nggak bisa bangun pagi, harus belajar di sini. Dan apa sih, terus yang tadinya ya kalau di luar gitu ya asal sembarangan apa ya, kayak mandi gitu, biasa kan mandi kalau di luar kan siang, terus di sini harus ngikutin peraturan mandi subuh gini-gini, harus sholat. Yang tadinya di luar sama sekali nggak pernah sholat, di sini jadi bisa gitu. Terus ditambah ya, lagi dengan program Cahaya Ramadan di Panti, Mbak, ya tadi ya. Apa, Mbak, yang beda dari Cahaya Ramadan di Panti dengan kegiatan reguler di sini? Perbedaannya lebih banyak kayak belajar mengajinya, terus belajar tentang agamanya. Terus kan bedanya lagi juga karena sekarang kayak ada tarawih. Oke. Kan ya kalau yang sehari-hari kan nggak ada, jadi kayak bisa mengikuti gitu, terus kayak hafalan gitu aja sih. Mbak Nurul, aku mau tanya nih, Mbak, untuk warga binaan di sini itu maksimal pembinaan berapa lama sih, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Nah, tadi kan Mbak Nurul di awal sampaikan kalau Mbak Nurul udah 1 tahun 10 hari nih di sini ya. Iya. Nah, itu kok bisa lebih 10 hari tuh gimana ceritanya tuh, Mbak? Karena pengen ikut ini wisuda tahfidz di Cahaya Ramadan. Oh, Tahun lalu juga ikut. tahun lalu juga ikut, jadi peserta kedua kalinya nih ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi Mbak Nurul ini sengaja ingin memperlambat kelulusannya ya, hanya untuk mengikuti Cahaya Ramadan di Panti, program Basnas Bazis DKI Jakarta. Nah, memang apa, Mbak, manfaat yang dirasakan sampai-sampai Mbak Nurul ini mau rela menunda kelulusannya gitu? Ya, pengen mendapatkan hal yang baru, terus lembaran baru juga. Terus juga emang dari kecil tuh emang pengen jadi hafiz. Oh, jadi Mbak Nurul ini sengaja menunda kelulusannya supaya bisa ikut program ini, bisa belajar lagi ya, Mbak ya? Iya. Lebih menghafal lagi, dapat teman-teman baru lagi. Seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin mengikuti sebuah peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, apakah engkau memiliki seorang ibu? Lelaki tersebut menjawab, iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetaplah tinggal bersama ibumu, karena surga ada di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sobat Tegar, demikian episode Tegar kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan. Sampai jumpa lagi di Tegar episode selanjutnya, eksklusif hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.